Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Hari ini saya ada di kantor desa Gendeng Kulon. Karena saya melihat di website kabupaten yaitu corona.banyuwangi.go.id ada sekarang di semua desa di Kabupaten Banyuwangi tersedia rumah isolasi ya. Jadi hari ini saya ingin melihat tentang rumah isolasi yang ada di desa Gendeng Kulon. Dan saya tadi sudah ada janji dengan Ibu Sekdes dari Gendeng Kulon yaitu Ibu Desi ya. Coba nanti kita masuk ya. Coba kita lihat sebentar ya kondisi kantor desa Gendeng Kulon saat ini ya seperti apa. Bisa dilihat ya. Dan di pendopo kita saksikan juga mungkin ada apa ini belum tahu juga saya. Tapi kalau dilihat kita lihat kursi-kursi yang dipasang di balai desa di pendopo ini ya. Jadi ada jarak semua ya dan semuanya pakai masker. Ya, jadi bisa disaksikan ya. Terus ini juga mainan untuk anak-anak juga ya di kantor desa Gendeng Kulon. Sambil menunggu Bu Sekdes ya, coba kita lihat dulu ruang pelayanan di desa Gendeng Kulon seperti apa. Karena saya juga belum pernah lihat ini ruang pelayanan ya. Oke, permisi ya. Ini dia ruang pelayanan desa Gendeng Kulon, bisa disaksikan ya teman-teman ya. Masuk kita lihat ada staf desa di sini. Seperti bisa disaksikan semuanya pakai masker ya. Jadi ini juga mungkin bisa dilihat sekitar ya. Oke. Saya saksikan ya. Cukup mewah juga ya. Hampir semua kantor desa di Kabupaten Banyuwangi memang kalau dilihat dari fisik bangunan memang istimewa sekali, bagus sekali ya. Jadi mungkin salah satu wujud pelayanan dari pemerintah desa juga kepada warganya ya. Termasuk ini coba kita lihat Gendeng Kulon Semat Kampung ya. Gendeng Kulon Semat Kampung tuh. Oke, mungkin kita cukup ya. Bisa dilihat ya, ini dia rumah isolasi pemerintah desa Gendeng Kulon, Kecamatan Gendeng. Coba kita dekatkan ya. Oke, saya sudah ditunggu juga sama Bu Desi. Dan ini dia kita masuk ke ruangan isolasi yang ada di desa Gendeng Kulon ya. Sudah ditunggu oleh Bu Desi. Termasuk ada warga Gendeng Kulon yang isolasi mandiri ya Pak. Ya, nanti coba kita tanya lebih jelasnya sama Ibu Sekdes, Ibu Desi ya. Oke, coba kita masuk ya. Permisi ya. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Ini dia ruang isolasi dari desa Gendeng Kulon ya. Coba kita lihat dulu sekitar ya. Dan ini adalah Ibu Sekdes, Ibu Desi ya. Ini salah satu staf juga dari desa Gendeng Kulon. Ini memang mengikuti anjuran dari Pemkab Banyuwangi itu Mbak ya? Kita sendiri punya inisiatif untuk menyediakan rumah isolasi bagi warga yang dari luar negeri dan tidak mengisolasi diri di rumah. Dan tidak kan kapasitas kesehatan juga di puskesmas atau dimanapun kan tidak menyediakan. Jadi desa menyediakan ada 2 tempat. Yang pertama di timurnya balai desa ini, yang kedua di Pondok Pesantren Al Mubarok Sawan. Oh di Sawan, jadi ada 2 untuk desa Gendeng Kulon ya? Ada 2 di sini dan di Sawan. Di Sawan ya. Terus maaf ini salah satu bisa dilihat ya. Ini sih Mbak ya, nggak apa-apa ya nanti masuk di channel YouTube ya. Nanti iya tertutup juga dan nanti kita juga nggak minta identitas juga ya. Nah, ini isolasi mandiri Bu ya? Dari warga sendiri ya? Jadi kita desa menyiapkan tempatnya untuk kebutuhan seperti matras, keadaannya di sini desa yang menyiapkan. Ya. Jadi tapi kalau untuk sehari-harinya ada keluarga yang untuk memenuhi kebutuhan makannya. Oh sehari-harinya dari keluarga. Itu dari pihak desa apa tidak menyediakan atau bagaimana? Dari pihak desa menyediakan sebetulnya, tetapi karena dari pihak keluarga mampu atau sanggup untuk memberikan, sudah saya cukupi sendiri seperti itu. Oh begitu ya, jadi memang dari pihak desa sebenarnya menyediakan itu ya semua ya? Oke. Kita anggarkan di kegiatan pencegahan COVID-19 di dana desa, kita ada anggaran sekitar 53.710. Salah satunya untuk penyediaan logistik bagi yang diisolasi seperti itu. Jadi tempatnya seperti ini, kita memanfaatkan ruangan yang ada. Ini ruangannya dari IGTKI, jadi kita bekerja sama, kita memohon untuk dipakai, ternyata boleh.
Jadi untuk ruang isolasi ini. Oh begitu ya. Saya minta statement ya. Monggo. Sama mbaknya. Maaf mbak ya. Ini maaf saya agak dekatkan kameranya supaya suaranya bisa masuk ya. Sebentar ya. Oke, ini mbak isolasi sendiri atau mandiri atau gimana? Mengajukan sendiri ke pihak desa atau bagaimana? Iya, inisiatif sendiri. Lapor ke RT RW dari keluarga, pertama dari keluarga. Dari keluarga ya, karena mbaknya juga mungkin menjaga ya. Iya, takutnya bawa virus. Iya, benar sekali. Jadi memang fisik kita, imun aku mungkin kuat, tapi nggak tahu kan bawa virus apa enggak. Oh, jadi ya inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri dengan keluarga lapor ke keluarga. RT RW ya. Iya, terus dengan pelayanan yang coba kita lihat sebentar ya. Pelayanan seperti ini gimana menurut? Apakah sudah bagus atau kurang atau bagaimana? Alhamdulillah, yang penting ya alhamdulillah. Sudah bersyukur ya ada tempat ya, ya. sebagai warga Desa Genteng Kulon ya. Oke, terima kasih Mbak ya. Sama. Itu tadi ya, coba lanjut lagi dengan Ibu Desi sebentar ya. Dari pihak RT sendiri apakah selama ini mereka aktif atau tidak? Oke, alhamdulillah di Desa Genteng Kulon itu tidak hanya RT. Ya. Jadi warga biasa pun kalau ada warga pendatang dari luar kota itu segera laporan. Segera lapor ke Jadi, RT ya. Jadi ada RT, RW, 3 pilar dari kepala dusun. Jadi WA kita kan ada di balai desa itu. Semua insya Allah warga sudah tahu. Jadi kalau ada apa-apa langsung ada yang WA ke saya, Bu, ini ada laporan ada warga di Dusun Sawan. Ya. Tolong ada tindak lanjutnya, ada warga dari Pandaan di Dusun Sawan seperti itu ditindaklanjuti ke sana. Jadi insya Allah laporan itu lewat mana saja kita sigap menanggapi. Jadi partisipasi warga juga sangat besar sekali sangat ya. Besar sekali. Kita tidak tahu ada orang baru pendatang kalau tidak ada warga yang melaporkan. Iya benar. Oke, terima kasih Bu ya. Mungkin kita ke lihat-lihat dulu tempat lain ya. Itu tadi ya teman-teman ya. Mungkin bisa disaksikan sekilas dan seperti yang bisa dilihat, saya juga sudah minta izin juga ke salah satu warga Genteng Kulon yang saat ini isolasi mandiri ya. Harap dicatat itu isolasi mandiri. Jadi beliau datang dari luar negeri, terus dari pihak keluarga berinisiatif untuk melapor ke RT setempat ya. Akhirnya sampai ke desa dan disiapkan tempat di desa. Dan ini di semua desa yang ada di desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi semua menyediakan. Mungkin nanti kita ke salah satu desa juga yang ada di Genteng, kita buatkan juga videonya dan kita lihat kondisinya seperti apa ya. Coba kita lihat dulu tempat lainnya lagi ya. Oh ya, nanti mungkin kalau Bapak Kepala Desa Genteng Kulon ada waktu, kita bisa minta penjelasan juga ya dari Bapak Kepala Desa. Kita tunggu aja dulu ya sambil jalan-jalan. Coba kita minta keterangan juga tentang ada apa ya Mbak di pendopo saat ini? Oh Genteng iya, Kulon. ada pembagian kalau dulu BPNT, kalau sekarang sembako untuk warga yang sudah terdaftar di DTKS. Oh iya. Ini untuk dusun dusun Kopen, mendekatkan warga di dusun Kopen. Hari ini yang khusus dusun Kopen ya? Oke, ini tadi ada dusun Maron, Yenisari, terus ini Kopen. Saat ini. Hari ini ada 3 tadi. Oh, ada 3 dusun ya. Oke. Terus isinya dapatnya apa saja di sembako ini? Senilai 200.000. Nanti ada beras, terus ada telur, protein hewaninya juga ada daging, ada buah juga gitu. Oke. Isinya bermacam-macam, senilai 200.000. Senilai 200.000 rupiah ya. Oke. Mungkin sama seperti yang kapan hari video saya yang di teman-teman. Sewaktu di Desa Kembiritan pembagian BPNT, jadi isinya juga sama ya. Ternyata kalau nominal uang sebesar 200.000 rupiah. Oke, bisa disaksikan ya dari jauh saja. Mungkin kita lihat lebih dekat Kak Wawa. Jadi bisa disaksikan juga kursi-kursi memang ada jarak. Jadi oleh pemerintah Desa Genteng Kulon memang dijaga jarak, cycle distancingnya ya. Seperti itu karena memang itu salah satu cara untuk mencegah penyebaran virus corona ya. Iya, kali ini saya bersama Bapak Kepala Desa Genteng Kulon, Bapak Supandi ya. Beliau bersedia menyediakan waktu untuk kita ya. Ini ruangan apa ini Pak? Ruangan logistik untuk sumbangan-sumbangan dari Pak, dari pengusaha, dari dermawan, ya, dari paguyuban Tionghoa kita tampung ini ya. Kita tampung setiap 10 hari kita salurkan Pak. Jadi ini dari warga Desa Genteng Kulon ya? Dari warga pengusaha Genteng Kulon, dermawan Genteng Kulon. Terus paguyuban Tionghoa Genteng. Oh ini ya semua ya. Terus ada juga yang sumbangan ini yang dari
ASN Pak, dari ASN nanti ASN. besok kita sumbangkan ke tukang-tukang becak yang disalurkan dari kecamatan ke masing-masing desa. Besok ini ya? Ya besok kita ada pembagian yang akan disampaikan, yang akan disalurkan besok, yang penyampainya adalah Pak Porbinka ya, dengan besok ya? Kepala Puskesmas Gendeng Kulon dan Kepala Puskesmas Gendeng Etan. Oh iya ya. Salah gitu, ini ada 50 paket akan diberikan kepada tukang becak yang ada di Gendeng Kulon. Sudah kita data ini semuanya. Sudah besok ada ya? Besok dikunjungi ke rumahnya atau ada langsung kita TKP di lapangan? Ada di lapangan, tapi kita tata sesuai dengan aturan, dengan jarak, pakai masker, kemudian dalam rangka tidak ada salaman dan sebagainya. Pokoknya apa-apa yang dianjurkan oleh Dinas Kesehatan itu dan pemerintah kita laksanakan dalam rangka pembagian ini. Ya. Oke. Tetapi kalau yang sembako seperti ini kita antar sampai rumah, Pak. Oh, yang ini salurkan langsung ke Langsung masyarakat ke rumah, di ya, rumah langsung ke rumah. Kita tidak mendatangkan warga ke Balai Desa Gendeng Kulon, tapi kita langsung salurkan melalui basisnya RW. Basisnya RW, kita sudah menyalurkan 200 paket 3 kilo beras dan 10 supermi. Kemarin kita menyalurkan 250 paket lagi, itu 2,5 kilo beras, supermi 5 dengan minyak 1 liter. Oh, jadi RW dan RT itu difungsikan sekali. Iya, karena gini, kenapa begitu? Supaya terjadi pemerataan. Iya, betul. Jangan sampai nanti kalau basisnya dusun itu tidak semuanya akan kebagian, tetapi kalau basisnya RT RW itu mesti jelas semuanya yang akan kita saluri, orangnya jelas ya, orangnya berhak untuk menerimanya, maksud saya benar-benar berhak, Pak, ya benar-benar berhak, sekaligus akan terjadi pemerataan pembagian tuh. Iya. Tapi yang dapat PKH, dapat BPNT tidak akan kita beri sumbangan ini karena mereka sudah punya bulanan. Sudah ada ya, yang dampaknya yang berdampak dan orang menengah ke bawah yang kita perhatikan. Mungkin kita keluar dulu bentar, Pak ya. Bentar kita saksikan dulu ya ini beberapa bantuannya. Bisa disaksikan ya teman-teman ya. Ini sementara jadikan gudang logistik ini, Pak ya. Ya. Sementara ya. Ruang rapat kita jadikan gudang logistik. Nggih. Oke, mungkin cukup teman-teman ya. Kita coba di luar saja minta penjelasan dari Bapak Kepala Desa Gendeng Kulon, terutama untuk warga Gendeng Kulon ya, baik yang saat ini masih yang ada di Desa Gendeng Kulon ataupun untuk teman-teman warga Gendeng Kulon yang di rantau. Mungkin penjelasannya Pak, himbauan dan anjurannya. Ya, begini, himbauannya pertama, ini kan sebentar lagi terjadi ada puasa ya. Dan Idul Fitri, kami mohon untuk tidak mudik lebih dulu, karena dengan mudik itu kemungkinan akan terjadinya penularan lebih besar. Lebih besar kemungkinan besar. Oleh sebab itu kami mohon tidak mudik dulu bagi warga-warga Gendeng Kulon yang ada di luar Desa Gendeng Kulon. Di perantauan ya? Gitu. Tetapi kalau terpaksa ya kami mohon untuk melakukan kegiatan seperti mengisolasikan diri. Jika di rumah ada rumah khusus, kamar khusus maksud saya, yang ada tempat tidur khusus, kemudian ada WC khusus di ruangan itu silahkan, tapi orangnya selama 14 hari tidak boleh keluar. Tetapi jika tidak, maka Desa Gendeng Kulon mempunyai 2 rumah isolasi, 1 rumah singgah. Yang 1 rumah singgah dan 2 ruang isolasi laki perempuan itu ada di sebelah timurnya Balai Desa Gendeng Kulon. Ya. Kita mempunyai sementara ini 4 pelbed sesuai dengan persiapan sementara nanti, tapi kalau nanti kenyataan nanti terjadi pelonjakan orang yang diisolasi, kita akan siapkan sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang. Dan yang 1 ada di Sawahan, itu tepatnya di Pondok Al Mubarok. Di sana ditempatkan 1 rumah yang bisa digunakan sebagai rumah isolasi. Jadi itu difungsikan oleh pihak Desa Gendeng Kulon, Pak? Ya, memang secara ikhlas diberikan yang pemiliknya kepada Gendeng Kulon sementara untuk dijadikan rumah isolasi. Oke. 1 lagi ada rumah isolasi yang diserahkan
Pak Komandan Kodim kepada Komandan Koramil Genteng untuk bisa yang bertempat tinggal di belakang bioskop Genteng itu, Genteng Kulon itu bisa difungsikan juga sebagai rumah isolasi jika itu 2 rumah isolasi itu sudah tidak muat, maka kita bisa membuka rumah isolasi yang baru. Gitu. Seperti yang jenengan lihat, sementara ini kita menyiapkan ruang isolasi dengan 2 masing-masing ruangan 2 pelbed. Kemudian ada tempat mandi tersendiri sehingga untuk mencegah penularannya itu akan lebih kecil. Oleh sebab itu kita usahakan semaksimal mungkin Genteng Kulon menyiapkan diri. Di samping setiap minggu kita melakukan penyemprotan yang luar biasa. Bantuannya banyak sekali Pak, dari anggota DPRD Kabupaten berdomisili di Genteng Kulon, dia juga proaktif dalam rangka memberikan sumbangan sembako, kemudian melakukan penyemprotan. Kemudian yang menjadi anggota DPR pusat seperti Pak Sony itu kemarin tadi pagi menyerahkan 1 alat semprot berbentuk gerobak bersama alatnya, kemudian 2 tangki cangklong. Tadi sudah sekaligus obatnya sudah dipraktekkan tadi pagi. Sudah diserahkan tadi? Ya, sudah. Kalau nanti butuh video, kami semuanya kegiatan mulai sosialisasi, penyemprotan, bantuan dari CSI, Portal Banyuwangi, dan Welasasi itu ada 24.000 liter kemarin sudah kita semprotkan. Ya, terus warga ini alhamdulillah dengan biaya swadaya luar biasa mereka melakukan penyemprotan dalam rangka mereka juga bertanggung jawab bahwa lingkungan dia harus juga merupakan lingkungan sehat buat keluarganya dan saudara-saudaranya. Itu yang perlu saya sampaikan. Saya sebagai Kepala Desa Genteng Kulon mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada masyarakat Genteng Kulon, kepada pengusaha dan dermawan dari Genteng Kulon, terhadap Paguyuban Tionghoa, terhadap masyarakat yang juga memberikan makanan siang, kepada Bapak Bupati yang memberikan sembako dan sekaligus memberikan makan siang, terus rekan-rekan yang memberikan bantuan masker, sekaligus Desa Genteng Kulon juga sudah membagi beberapa masker. Insya Allah nanti dengan bantuan ini Genteng Kulon akan tetap masuk pada zona biru, diharapkan tetap menjadi desa yang sehat, desa yang nyaman dan tentram bagi warganya. Dan insya Allah kita nanti akan tetap setelah dicabutnya wabah penyakit corona ini, Genteng Kulon tetap akan menjadi desa yang tetap sehat dan tetap damai. Harapan kita itu, keinginan kita adalah Genteng Kulon sehat, Indonesia jaya. Oke. Terima kasih sekali Pak atas waktunya. Terima kasih sekali. Itu tadi ya penjelasan dari Bapak Kepala Desa Genteng Kulon, Bapak Supandi, termasuk juga himbauan dan anjuran dari Bapak Kepala Desa untuk teman-teman warga Genteng Kulon, baik yang saat ini masih tinggal di Desa Genteng Kulon ataupun yang ada di luar kota atau di luar negeri atau di perantauan ya. Semoga bisa bermanfaat ya. Oke, mungkin cukup ya video kita hari ini, dan saya rasa informasi tadi juga sangat penting untuk semuanya. Seperti biasa, jangan lupa subscribe Embong Banyuwangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.